Halo sahabat, kembali lagi ke YouTube channel Big Boss Rudy. Tak banyak yang tahu, Bang Rothschild mampu mengendalikan uang hampir di seluruh dunia. Hal tersebut berkat kerja keras keluarga Rothschild dalam membangun dinasti perbankan Rothschild. Keluarga Rothschild merupakan keluarga yang paling terkenal dari semua dinasti perbankan Eropa. Selama sekitar 200 tahun, keluarga ini telah memberikan pengaruh besar pada ekonomi bahkan sejarah politik Eropa. Dimulai dari perbankan Franken, Mayer Rothschild dan kelima putranya menjadi bankir internasional dan mendirikan cabang di berbagai negara. Tak hanya perbankan, bisnis keluarga Rothschild juga telah merambah ke sektor pertambangan, energi, pertanian campuran, ladang anggur, yayasan amal, dan masih banyak lagi. Selain itu, berikut fakta-fakta menarik lainnya seputar keluarga Rothschild. Nomor 1. Memulai kekayaan dengan mendirikan bank. Dikutip dari laman Britannica dan Brookside, pada abad ke-18, Amsel Mayer Rothschild berhasil mendirikan bank di kota Jerman dan memberikannya kepada 5 putranya. Mereka kemudian mengurusnya dengan baik dan mengubah suatu bank menjadi 5 bank yang berlokasi di berbagai bagian Eropa. Semua bank ini saling bekerja sama dengan baik dan Rothschild bersaudara tidak pernah mengalami konflik. Keluarga Rothschild harus berjuang selama lebih dari 200 tahun hingga akhirnya berhasil menguasai hampir seluruh bank sentral di dunia. Jangan heran, sebab Rothschild telah berjanji akan menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh dunia semasa hidupnya. Nomor 2. Rothschild memainkan perang dalam kekalahan Napoleon Bonaparte. Dilansir dari laman The Cleaver, Rothschild kemungkinan memainkan perang dalam kekalahan Napoleon di Waterloo. Sebab, keluarga Rothschild sudah cukup kaya pada masa perang Napoleon. Nathan Mayer Rothschild memasuki pertempuran pada tahun 1813 dan membantu membiayai pihak Inggris untuk mengakhiri perang. Jumlah yang dia berikan kala itu setara dengan 900 juta US atau setara dengan 12,9 triliun pada hari ini. Nathan Mayer Rothschild memainkan peran penting dalam pendanaan sendiri segala upaya perang Britania Raya, mendanai pengapalan emas batangan ke pasukan Adipati Wellington di seluruh Eropa, serta mengatur pembayaran subsidi keuangan Britania ke sekutu kontinental mereka. Para saudaranya membantu mengoordinasikan aktivitas Rothschild di seluruh Eropa, dan keluarga ini mengembangkan jaringan agen, pengapal, dan kurir untuk mengirimkan emas ke seluruh Eropa yang hancur akibat perang. Jaringan keluarga ini juga memberikan Nathan Rothschild waktu dengan informasi politik dan keuangan lebih dulu daripada rekan-rekannya, sehingga memberinya keunggulan di pasar dan pendirian Wangsa Rothschild masih bersifat tidak ternilai bagi pemerintah Britania Raya. Pada satu peristiwa, jaringan keluarga ini memungkinkan Nathan di London menerima berita kemenangan Wellington pada pertemuan Waterloo sehari sebelum pengantar pesan resmi pemerintah. Kekhawatiran pertama Rothschild mengenai kejadian ini adalah keuntungan keuangan potensial di pasar yang menguntungkannya. Ia dan kurirnya tidak langsung membawa berita ini ke pemerintah. Kesaksian ini kemudian diulang lagi di berbagai tulisan terkenal, seperti tulisan Morton. Awal dari tindakan menguntungkan Rothschild yang paling terkenal dilakukan setelah berita kemenangan Britania Raya diumumkan ke publik. Nathan Rothschild menghitung bahwa berkurangnya pinjaman pemerintah pada masa depan akan perdamaian akan menciptakan lonjakan pada obligasi pemerintah Britania Raya setelah stabilisasi selama 2 tahun. Ia akan mengakhiri ekonomi domestik pasca perang. Dalam sesuatu yang disebut sebagai tindakan paling berani dalam sejarah keuangan dunia, Nathan langsung membeli seluruh pasar obligasi pemerintah dengan harga yang sangat tinggi sebelum menunggu selama 2 tahun. Kemudian menjualnya saat muncul celah lonjakan pendek di pasar pada tahun 1817 dengan keuntungan lebih dari 40%. Karena kekuatan pengaruh keluarga Rothschild yang halus, keuntungan ini merupakan jumlah yang sangat besar. Nomor 3. Memiliki salah satu kebun binatang terbesar di dunia. Salah seorang anggota keluarga Rothschild, yaitu Lord Walter, sangat menyukai ilmu zoologi. Dia juga tanpa enggan terlibat dalam bisnis keluarga di bidang perbankan. Kemudian, pada tahun 1908, dia menjelajahi dunia untuk mencari berbagai spesies hewan setelah orang tuanya mendirikan museum zoologi. Dia biasa mengendarai kereta yang ditarik oleh zebra untuk membuktikan bahwa hewan-hewan bisa patuh. Koleksi hewan dan serangganya akhirnya tumbuh menjadi ratusan ribu sehingga menjadi kebun binatang terbesar yang dimiliki oleh pribadi. Nomor 4. Menguasai lebih dari separuh dunia. Menurut laman Brookside, pada akhir abad ke-19,
keluarga Rothschild menguasai hampir lebih separuh dunia. Mereka membiayai tentara Jepang selama Perang Rusia-Jepang, berinvestasi dalam pembangunan sel kereta api di Eropa, membiayai pembangunan terusan Suez, dan sebagainya. Karena hal itu, keluarga Rothschild dikenal akan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Untuk melanggengkan harta kekayaan yang dimiliki keluarga Rothschild, keluarga ini diwajibkan menikahi dengan saudara sendiri. Kelima anaknya saat itu menikah dengan saudara sendiri karena jumlah jabatan wajib dipegang oleh keturunan Rothschild. Pada saat itu, Rothschild memiliki 10 anak, 5 laki-laki dan 5 perempuan dari pernikahannya dengan Gretel Skenaper. Dia mengirimkan kelima anaknya yang menikah dengan saudaranya sendiri ke berbagai kota besar di Eropa. Nomor 5. Berperan dalam mengatur harga emas. Dikutip dari laman The Cleaver, pada tahun 1919, keluarga Rothschild dan kolega mereka yang merupakan pedagang terkemuka mulai rutin bertemu 2 kali sehari untuk menetapkan harga emas. Kala itu, emas menjadi salah satu aset keluarga yang paling berharga dan akhirnya menjadi patokan di antara pasar dunia. Pertemuan harian berlanjut dari tahun 1900 hingga 2004 di kantor N.M. Rothschild dan Sons di Switzerland, London. Namun, sejak 5 Mei 2004, penentuan harga emas ini dilakukan dengan sistem konferensi telepon khusus. Nomor 6. Merupakan tokoh penting dalam salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, Rio Tinto, sebuah perusahaan pertambangan dengan kantor pusat di Melbourne, Australia, merupakan salah satu sumber kekayaan Rothschild. Perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 1873 oleh sekelompok investor yang membeli kompleks tambang di Spanyol. Pada akhir 1880-an, Rothschild bergabung dengan perusahaan ini dan produksi perusahaan meningkat. Saat ini, Rio Tinto memproduksi biji besi, tembaga, uranium, batu bara, berlian, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini ada di seluruh dunia dan beroperasi melalui beberapa anak perusahaan. Ratu Elizabeth sendiri dikabarkan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Baiklah, demikian fakta menarik dari keluarga Rothschild yang tajir melintir ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mengembangkan channel ini. Sekian and bye.